Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Sehat, luar biasa. Yes. Nah, bagus. Jadi sebelum masuk kita pada modul ajar, kami minta dulu kepada anak kami siapa yang bisa membawa kita dalam doa. Saya, Pak. Ya, silakan. Teman-teman, sebelum kita berdoa, kita bernyanyi dengan yang paling saya. Tiga, ya. Bapa telah menolong kami dari malam gelap hingga pada pagi yang cerah ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulaikan proses mata pembelajaran kami yang diajarkan oleh Bapa yang guru kami. Ya Tuhan, tolong kami supaya kami memahami mata pelajaran yang diberi oleh Bapa yang guru kami. Ya Tuhan, berkati juga teman-teman kami yang berada di sekolah ini, beri mereka kepintaran dan kecerdasan. Tuhan Yesus, berkati juga guru-guru yang telah mengajarkan kami di sekolah ini. Tuhan Yesus, beri mereka kesehatan dan kekuatan. Ya Tuhan, mengingat doa anak yang jauh pada sempurna, sebenarnya yang melalui darah anak Yesus Kristus dan penebus dosa-dosa manusia. Amin. Baik, terima kasih anak kami. Nah, baik. Sebelum masuk kita pada materi, kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional dengan judul Sorak-sorak. Siapa yang bisa memimpin kita, anak? Saya, Pak. Silakan. Jadi silakan berdiri semua. Teman-teman, mari kita menyanyi suara-suara bergembira. 1, 2, 3. Baik, silakan duduk kembali. Terima kasih. Nah, baik anak kami sekalian, Bapak dulu mengecek kehadiran anak-anak kami. Apakah anak kami sedang hadir? Hadir. Terima kasih. Nah, baik. Sekarang kita belajar mengenai bahan ajar kita, modul ajar coding dan kecerdasan artifisial. Jadi dengan materi kita hari ini, pemecahan masalah dengan coding dan kecerdasan artifisial. Jadi Bapak dulu bertanya kepada anak kami, apakah sudah pernah mendengarkan coding dan kecerdasan artifisial? Belum. Seterusnya, apakah sudah pernah melihat mobil otonom bisa berjalan sendiri? Belum ya? Baik. Kemudian, apakah anak-anak kami sudah pernah bertanya di Google atau di YouTube? Sudah. Baik, terima kasih anak-anak kami. Jadi untuk lebih jelas kepada anak kami materi kita hari ini,
Mari kita secara seksama, ya, Bapak akan menyampaikan apa itu coding dan apa itu kecerdasan artifisial. Nah, baik, anak-anak kami, apa itu coding? Ya, jadi coding itu adalah proses untuk memberikan instruksi kepada komputer agar dapat melakukan tugas-tugas tertentu. Ya, ini merupakan fondasi kita dalam berbagai aplikasi seperti situs atau web, ya, yang sudah ada di sekitar kita yang kita gunakan setiap hari. Ya, itu pengertian dari coding. Jadi sekarang apa juga kecerdasan artifisial atau AI? Jadi AI itu adalah ilmu komputer yang memungkinkan mesin untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Nah, itu pengertian dari apa? Kecerdasan artifisial atau disingkat dengan AI. Ya. Dan jadi contoh dalam sehari-hari, ya. Nah, bisa kita melihat di YouTube, ya, melalui YouTube, bisa melalui Google. Apalagi sekarang ini, ya, yang canggih-canggihnya adalah mobil yang sedang berkembang. Ya, itu dia. Jadi itulah coding dan kecerdasan artifisial. Nah, jadi mengapa perlu kita mengetahui coding ini? Mengapa sangat penting coding ini di era digital? Jadi kami perlu memperjelas kepada anak-anak kami bahwa coding dan kecerdasan artifisial sangat penting di zaman sekarang. Ya, semuanya serba aplikasi. Ya, kalau dulu-dulunya kita belajar hanya melihat sekedar di buku-buku, nah sekarang dengan perkembangan zaman, ya, kita bisa belajar lebih mudah. Ya, tinggal kita memberikan instruksi, ya, pada komputer. Ya, jadi kalau kita sebelumnya kita susah mencari sesuatu, sekarang lebih mudah dengan mempelajari coding dan kecerdasan artifisial. Ya, semua masalah yang susah kita dapatkan, jadi dengan ini kita lebih mudah untuk mencari atau mendapatkannya. Jadi makanya ini coding sangat penting di era digitalisasi. Nah, bagaimana contoh aplikasi kecerdasan artifisial di dalam kehidupan nyata? Baik, anak-anak kami, Bapak sudah akan menanyakan ini gambar apa ini, anak-anak? Gambar mobil. Ini apa? Gambar ini? Komputer. Jadi ini apa? YouTube. Nah, tentu ini yang di sebelah ini adalah mobil otonom atau mobil yang bisa berjalan sendiri. Tentu timbul pertanyaan kepada kami, kenapa bisa mobil itu berjalan sendiri tanpa pengemudi? Ya, biasanya mobil itu baru bisa berjalan ketika ada pengemudi. Nah, sekarang di zaman era digitalisasi, anak-anak kami, ini mobil ini bisa berjalan sendiri. Nanti Bapak akan menunjukkan, ya, kenapa dia bisa berjalan? Karena sudah dilengkapi teknologi di mobil tersebut, sehingga tanpa ada pengemudi bisa dia berjalan sendiri. Soalnya sudah ada pengontrol, ya, dengan dilengkapi tadinya
teknologi. Nah, kemudian apa manfaat dari komputer ini? Jadi manfaat dari komputer ini, kita bisa mencari sesuatu, kita bisa bertanya. Ya, seandainya ada soal-soal yang memang kita susah untuk mengerjakan, jadi tinggal kita memberikan instruksi, maka jawaban akan muncul. Ya, sangat membantu kita. Nah, kemudian ada di YouTube, ini kan. Nah, di YouTube juga kita bisa mencari sesuatu, ya, mencari sesuatu, mau mencari video apa, video pembelajaran, maka bisa muncul dengan kita memberikan instruksi video itu, atau mencari gambar lain, ya. Itu anak-anak kami. Contoh arti kecerdasan artifisial. Nah, tentu dalam coding dan kecerdasan artifisial ini perlu juga harus kita memiliki etika dan tantangan. Kenapa? Kalau kita sudah mampu menguasai kecerdasan artifisial ini, perlu kita juga bertanggung jawab. Ya, kita harus bertanggung jawab. Kenapa? Jangan kita menggugat atau memberikan hal-hal negatif. Ya, harus semua yang kita tampilkan harus sisi positif. Ya, kecerdasan artifisial ini bisa menyimpan data pribadi kita, ya, semua data-data kita. Ya, makanya di era digitalisasi ini harus lebih giat kita untuk lebih belajar. Jadi anak-anak kami, nah, perlu Bapak tayangkan dulu. Soalnya tadi sudah ada di gambar bahwa mobil itu bisa berjalan sendiri. Jadi Bapak dulu akan menampilkan. Nah, perhatikan anak-anak kami. Sudah dilihat kan? Perhatikan. Nah, itu anak-anak kami. Contoh di era digital ini, mobil bisa berjalan sendiri. Ya, kenapa bisa berjalan sendiri? Karena sudah dilengkapi berbagai teknologi. Ya, nah, kemudian dengan mempelajari coding dan kecerdasan artifisial ini lagi anak-anak. Jadi contohnya kita melangkah dari titik nol, bagaimana kita sampai pada tujuan. Nah, ini juga kita bisa bermain secara games. Ya, tinggal kita memberikan instruksi. Nah, baik Bapak akan mencoba menayangkan contoh dalam bentuk game. Jadi diperhatikan anak-anak kami ya. Jadi perhatikan, jadi kok bisa melangkah dari titik 0 sampai dengan pada tujuan. Jadi makanya anak-anak kami wajib harus lebih belajar. Nah, itu kita berada pada titik 0. Bagaimana kita bisa sampai pada tujuan? Sudah tahu tujuan kita itu yang ada warna merah. Nah, coba kita memberikan instruksi dalam bentuk games. Ya, coba bergerak maju, sekali lagi bergerak maju. Apakah
bisa sampai pada titik tujuan. Kita jalankan ya. Sampai pada tujuan? Ya, hanya memberikan instruksi. Nah, kita coba yang kedua. Ini main labirin ini dulu, artinya main jalan yang berliku-liku atau jalan yang berbelok-belok. Nah sekarang lihat, ini pertama dulu maju atau bergerak ke maju. Kemudian kita belok apa? Ya habis belok kiri, kita kasih perintah. Seterusnya kita ya bergerak maju. Kemudian ya belok kanan. Kemudian bergerak maju. Ya, kita lihat apakah instruksi ini bisa sampai pada tujuan. Kita jalankannya. Nah, benar kan? Nah, ini bisa kita melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa bermain secara game, ya. Jadi untuk anak-anak kami seluruhnya, jadi tujuan kita hari ini atau kesimpulan kita pada hari ini, dengan belajar coding dan kecerdasan artifisial, maka kita lebih mudah untuk belajar. Yang sebelumnya sulit kita mencari sesuatu atau mengerjakan hal-hal baru, dengan kita sudah mampu memiliki kecerdasan artifisial, maka pekerjaan kita lebih mudah dalam belajar. Nah, baik anak-anak, sampai di sini dulu materi kita, dan sebelumnya dulu kami akan menanyakan kepada anak-anak kami, jika ada yang bertanya, jadi silakan. Ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan coding serta contohnya? Ya, baik, itu pertanyaan kawan-kawan. Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Coding adalah proses memberi instruksi kepada komputer agar bisa menjalankan tugas tertentu. Contoh sederhana, menampilkan teks di layar, menghitung angka, atau menjalankan aplikasi yang sering kita gunakan. Baik, bagus ya. Nah, masih ada lagi yang bertanya? Ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial? Ya, siapa yang bisa menjawab pertanyaan? Saya, Pak. Ya, silakan. Kecerdasan artifisial adalah cara ilmu komputer yang memungkinkan mesin untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Ya, bagus. Nah, pertanyaan kami sudah terjawab oleh teman-teman kamu. Jadi sekarang kita ada tugas kelompok. Bapak akan membagikan LKPD. Nanti dikerjakan ya. Jadi anak-anak kami tugas nanti, tugas anak kami untuk mengerjakan ya LKPD nanti dikerjakan. Dan sebelumnya itu dulu buat anak kami, maka materi kita telah selesai pada hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa saling memahami. Sebelum dulu kita mengakhiri, maka siapa yang membawa kita dalam doa? Silakan. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah selesai pembelajaran kami pada hari ini. Ya Tuhan, dalam kami menonton pembelajaran kami pada hari ini dan kami. Ya Tuhan, sementara kami akan pulang ke rumah masing-masing. Tuhan, tolonglah kami dalam kami menolong kami, supaya kami sampai ke rumah kami masing-masing dengan selamat. Terima kasih ya Tuhan, dan dalam nama Yesus dalam doa. Amin. Terima kasih. Jadi sebelum kita
mengakhiri, maka kita dulu melakukan atau menyanyikan lagu simbol Pancasila, ya, secara bersama-sama ya. Oke, bisa kan? Bisa. Ya. Oke, silakan berdiri. Oke, kita mulai ya. Satu, dua, tiga. Satu bintang, dua rantai, tiga pohon beringin, empat kepala banteng, lima kali jarakan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Nah, sampai di sini dulu materi kita hari ini anak-anak. Maka kita selalu semangat untuk belajar dan selalu sehat. Demikian, yauh. Yauh.